Kita sholat, ya sholat. Baca Quran, ya baca Quran. Hari ini hari dimana sosial media itu semangat banget nyebarin sesuatu yang, mohon maaf, buruk. Iya. Lihat postingan kadang-kadang lebih banyak dominan baik atau buruknya. Buruk. Di situ perangnya. Kenapa sih tadi saya ngajak jemaah ini buat update status? Sampai hari apa tadi? Rabu. Berarti nanti kurang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai Minggu berarti 8. Waduh, masih banyak nih. Wah, sehari dah. Besok upload, besok upload. Lumayan lah. Hadirin, belajar lagi ke topik yang tadi. Mau sejauh apa kita mendendam, pasti hidup gak pernah tenang. Tapi kalau kita punya satu amalan ini amalan yang mudah menjadikan kita dapat hadiah yang lebih besar. Ini buat update status hari Kamis. Saya bagi satu amalan. Udah? Ada satu amalan yang Nabi ajarkan. Iya. Siapapun orangnya yang mengamalkan satu amalan ini, Allah ganti yang lebih baik, Allah hadiahkan di luar apa yang dia harapkan. Doanya diikutin ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang sedang menimpaku, dan berilah aku ganti yang jauh lebih baik. Siapa yang mengamalkan doa tadi, semua musibahnya Allah ganti dengan lebih baik. Amin. Saya tuh senang kalau baca doa yang tadi. Kenapa? Karena kok kejadian. Berulang kali tuh Allah tuh membenarkan janjinya. Bukan karena apapun ya, sekali lagi. Bukan juga karena gimana-gimana. Amalan saya mah banyak keliru, banyak dosanya. Jamaah nih kelihatan tawadhunya, lebih banyak ahli ruku, ahli sujud. Jamaah banyak amal solehnya, sedekah-sedekahnya. Tapi bukan karena sayanya, tapi karena memang janji Allah itu benar. Siapa yang doa tadi, Allah ganti yang lebih baik. Jadi kalau jamaah lagi ngerasa kehilangan, tertinggal, ngerasa sakit, sampai dadanya sesak, maka pastikan doa tadi itu ada di setiap untayan jiwa kita. Jangan sampai itu video itu cuma diam, tapi kalau bisa ntar diulang lagi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Didengarkan tadi, dengerin ini baik-baik. Oh apa sih? Bayangin nih jemaah. Orang kalau dia tahu berharap kepada siapa, dia nyerahin pada siapa, pasti deh semuanya itu akan baik-baik saja. Saya tahu nih, ibu atau mbak yang ada di hadapan saya, atas pertolongan Allah, beliau adalah orang kaya miliarder. Amin. Hongkong airport plus harbor. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya Hongkong punya beliau semua. Amin. Lalu saya nitipin, Mbak, saya titip handphone saya, boleh dipegang ini handphonenya? Beliau ini orang kaya, semuanya punya semuanya. Kira-kira handphone saya dijaga nggak sama beliau? Jaga. Enggak. Kan orang kaya. Dijaga nggak? Dijaga dengan baik nggak kalau saya nitipkan sama beliau? Dijaga, insya Allah. Kalaupun hilang, kira-kira diganti nggak? Ganti. Ah, sepele, cuma hilang. Berapa sih handphonenya? Xiaomi Redmi Note 4.
Diganti pasti. Udah mbak, jangan diginiin, pegel. Masa yang ngaji sambil begini? Kan pegel nanti tangannya. Itu baru kita serahkan kepada manusia. Kebayang nggak kalau kita punya masalah, persoalan, lalu kita serahkan kepada Allah yang punya segala-galanya? Kayak apa urusan-urusan kita jadinya? Mungkin nggak Allah menyia-nyiakan dari apa yang kita harap-harapkan? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah ngasih yang terburuk buat kita? Nggak mungkin. Kalau kita nyerahin harapan sama Allah, mungkin nggak Allah jaga? Nggak mungkin. Allah pasti jaga. Bahkan Allah kasih yang terbaik. Teman SD-nya Mbak datang ke Hongkong. Posisinya Mbak udah 10 tahun di Hongkong. Teman SD-nya bilang, Besti, ajak saya jalan-jalan keliling Hongkong. Mbak nanya, sebagai orang Akamsi, asli kampung sini, Akamsi, terus bilang, mau jalan-jalan kemana? Beliau jawab, terserah. Kira-kira kita bakal bawa beliau ke tempat yang jelek atau ke tempat yang paling bagus? Yang paling bagus. Itu baru berserah sama Akamsi 10 tahun Hongkong. Akamsi. Kebayang nggak? Jemaah berserah sama yang punya langit, yang punya bumi, yang punya dunia, yang punya segalanya. Bahkan yang punya semua yang ada di atas muka bumi itu punya Allah. Masa Allah nggak kasih yang terbaik? Maka rumus ketiga supaya jiwa tenang namanya berserah. Coba diulang, namanya apa? Berserah. Berserah sama Allah. Anaknya ibu, pas ibu pulang ke Indonesia, ayo nak, mama mau ajak kamu jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Mau makan apa? Anaknya jawab, terserah mama. Itu kan kayak, ya Allah, anakku udah masrahin ke aku, pasti dia tahu mamanya bakal nggak mungkin milihin yang jelek. Mamanya pasti pilihkan makanan Baik. bakal bawa di restoran yang jelek atau restoran yang baik. Baik. Itu loh hadirin, kenapa selama ini kita mumet, masalahnya tuh nggak kelar-kelar karena kita belum Berserah. belum nyerahin sama Allah. Makanya kerasa ya mumetnya, Iya. kerasa ya pusingnya, Banget. kerasa ya berat beban hidupnya, Ya. karena kita kurang Coba Berserah. kalau kita nyerahin ke Allah, belajar serahin semuanya sama Allah. Allah nggak pernah menyia-nyiakan apapun yang telah pernah diserahkan sama Allah. Kalau kita mau dapat yang baik, mau dapat yang bagus, mau dapat yang terbaik, maka nomor 3 caranya berserah. Serah. Yang pertama apa tadi? Ridho. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Berserah. Udah nyerahin sejauh mana sama Allah? Ya Allah, kuserahkan ya Allah. Aku belum menikah, kuserahkan ya Allah kepadamu calon jodoh untukku. Kalau bisa yang ganteng, tingginya 175 cm. Kalau bisa dia duduk sama teman sebayanya lebih tinggi karena dompetnya lebih tebal. Boleh kok minta apapun itu. Tapi pertanyaannya, kalaupun ada laki-laki yang kayak gitu, kira-kira mau nggak sama kita? Kan itu hujan. Kan kita dari tadi. Tenang diri, belajar berserah. Makin kita nyerahin ke Allah, makin banyak hadiah-hadiah terbaik yang Allah beri sama kita. Tapi makin kita pikul sendirian, capek dan berat. Ada cerita Tony sama Tono bawa koper. Tony membawa 100 kg koper. Beratnya tuh 100 kg. Tony bawa 100 kg koper, Tono bawa 20 kg koper. Kalau cerita ini berhenti di situ, siapa yang berat bebannya? Tony atau Tono? Tony yang bawa 100 kg. Tapi cerita ini dilanjutkan, Tony menyerahkan kepada porter 100 kg-nya. Jadi kira-kira yang berat Tony atau Tono? Tono. Karena dia memikul bebannya sendirian.
Manusia selama memikul bebannya sendirian, dia akan capek berkepanjangan. Dia akan lelah tidak henti-hentinya. Dan dia pasti akan rusak apapun yang sedang diangkatnya. Karena kita nggak pernah bisa mengangkat beban. Karena manusia itu punya sifatnya lemah. Kalau dia ngandelin dirinya sendiri, dia akan lemah. Tapi kalau dia andalkan Allah, masuk dia ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang nguatin, ngasih energi dan memudahkan dia memikul beban yang kuat itu Allah. Jadi kalau meminta tenaga, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan siapa? Ya Allah, saya jauh di Hong Kong seorang diri. Setelah seorang diri, selama ini hamba masih sendiri dan Engkau titipkan teman-teman yang baik. Hamba serahkan semua urusan dunia akhirat hamba. Hamba serahkan urusan jin hamba ya Allah. Sama Engkau ya Allah, akhirnya Engkau yang memudahkan semuanya. Allah yang nanti benar-benar memudahkan siapapun yang berserah. Allah yang memudahkan semuanya. Ridho sudah, memaafkan sudah, berserah sudah. Ada yang keempat, gimana supaya hidup tenang. Yang keempat, banyak-banyaklah berdoa. Doa itu sepele ya, sepele bang, tapi itu sepowerful itu. Orang yang terus berdoa dia akan melihat keajaiban. Orang yang nggak pernah berdoa, maka keajaiban itu nggak terjadi dalam hidupnya. Uda'uni astajib lakum. Kalau kalian mau mendapat sesuatu, kalian harus banyak-banyak uda'uni, banyak-banyak doa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah bahasa saat kita sama Allah meminta sesuatu. Tahu nggak jemaah? Doa yang terbaik itu salah satunya adalah dengan tidak berdoa. Ini quote hari Kamis. Kok nggak berdoa gimana Mau tahu? maksudnya? Ulang. Doa terbaik salah satu caranya adalah dengan tidak berdoa. Ini berdoa yang buruk maksudnya. Perbanyak sholawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jamaah pas bingung, coba doanya dijeda sejenak, ganti sama banyak-banyak sholawat. Karena Nabi bilang, siapa yang banyak sholawat, tukfahammuk wa ghafara laka dzanbuk. Allah perkenankan semua hajat-hajatnya dan Allah ampuni dosa-dosa. Share selesai. Buat stok hari Kamis. Tambah satu lagi, Jumat. Saya mau kasih tahu sholawat terbaik. Stok hari Jumat. Aduh, cuma ngantuk nih. Apa? Sudah? Satu sholawat terbaik, kata Nabi, siapa yang baca sholawat ini, maka sungguh dia sudah sedang membaca sholawat terbaik. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya gimana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka hamidum Majid. Siapa yang baca tadi? Nabi bilang dia telah membaca sholawat terbaik. Share. Mari amalkan, mari sebarluaskan, disebarluaskan. Itu ijazahnya dari Nabi, bukan dari saya. Nabi yang ngasih tahu, itu ada di hadis. Nabi yang bilang sholawat terbaik kalian sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, jadi boleh ya? Boleh. Ustaz, tapi saya mau yang lebih sederhana. Boleh? Boleh.
Apa yang sederhana? Tadi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Itu sederhana. Tapi sholawat itulah yang membuat semua doa-doa kita makin diijabah. Jemaah tuh kalau doa tuh jangan batalin doanya sendiri. Ustaz maaf, maksudnya dia berdoa tapi dia meragukan doanya. Contoh misalkan gini, ya Allah berangkatkan hamba semuanya haji furoda. Terus dia bertanya, tapi duit dari mana ya? Itu gak boleh. Doa kalau sudah berdoa, kunci doanya jangan pakai bertanya dari mana uangnya atau dari mana. Kalau misalkan pun itu ada muncul, kembalikan lagi uangnya dari Allah, yang ngasih nanti Allah. Kita tahu Allah punya kun. Cuma haji doang, sepele. Saya punya cerita 2000, ya Allah, sebelum saya cerita ini, mudah-mudahan semua yang ada di hall ini, di ballroom ini, Engkau takdirkan bisa haji bisa Amin. dengan fasilitas terbaik, Amin. ditemani teman safar terbaik, Amin. di waktu terbaik. Amin. Panggil kami ya Allah. Amin. Coba sebelum saya cerita, jamaah ucap satu kalimat yang saya pimpin. Labbaik Allahumma labbaik. Satu, dua, tiga. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Saya yakin sebentar lagi kita sampai ke tanah suci. Jamaah, saya cerita 2023 ada jamaah haji ketemu kami di lift. Saya punya satu video. Beliau cuma mengaminkan video-video tentang doa-doa baik untuk haji, untuk umroh. Ini loh kenapa kok keempat tenang kalau kita berdoa. Jadi saya punya konten di TikTok. Kontennya tuh, ya Allah berangkatkan yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, berangkatkan haji furoda semua ya Allah. Amin. Konten itu atas pertolongan Allah sampai ke beliau, terus beliau tuh tulis di kolom komentar, amin ya Allah, semoga engkau memampukan kami ya Allah. Ketemu pas haji 2023 di lift. Ustaz ya Allah, saya save Ustaz ini videonya Ustaz ya Allah, sampai Ustaz saya. Ibu, gimana ceritanya? Akhirnya beliau bercerita. Saya kalau ngandelin uang saya nggak punya Ustaz. Saya tahu rekening saya itu berapa. Ceritanya tuh saya tuh punya kakak saya sakit. Atas pertolongan Allah kakak saya ini orang yang punya lebih dalam bab harta. Lalu sakitnya beliau kala itu beliau bilang, saya nazar kalau Allah sembuhkan, saya berangkatin adik saya haji semua. Dan atas pertolongan Allah sang kakak sembuh. Dan adik-adiknya semua diberangkatin haji furoda bintang 5 semua. Masya Allah, tabarakallah. Ketemulah waktu itu.
jamaah, teman-teman, kakak, bunda, semua yang hadir. Kenapa sih nomor 4 supaya tenang tuh doa? Karena untuk kita yang berdoa, kita nggak akan pernah nyesel sama apa yang kita minta. Dan Allah Maha punya kun fayakun. Ustaz, tapi rekening saya seolah mustahil. Maka kalimatnya, kalau rekeningmu seolah mustahil membawamu ke tanah suci, rahmat Allah yang luaslah yang akan membawa kita untuk sampai ke tanah suci. Amin. Jangan dikira harus pakai uang. Kadang-kadang cuma jadi konten creator, ternyata Allah berangkatkan. Amin. Ternyata jamaah dari sini, Allah, ya Allah tolong, ya Allah berangkatkan mamanya hamba ya Allah, bismillah. Jamaah tiba-tiba dapat rezeki, gak tahu dari arah mana aja, gak tahu rezeki. Udah lama 10 tahun, kata malah punya travel wisata tur Hong Kong misalkan. Dari situ rezekinya kian ngalir deras. Akhirnya pertama, Mama berangkat dulu ya umroh, nih tiket udah dibeliin, kopernya udah dianterin, Mama berangkat dulu. Pertama ngejutin Mama, tapi ingat, siapa yang sering mengejutkan orang, nanti Allah kejutkan kejutan terbaik di hidupnya. Amin. Hanya kalau bisa kita kejutkan terus sama orangnya. Ustaz, tapi dia jahat sama saya udah baik sama dia. Jangan harap balasan dari manusia, karena quote hari Sabtu. Jangan harap balasan dari manusia. Ini hari Sabtu ya? Bukan. Ini video ini untuk stok hari Sabtu, betul? Ini mah hari Ahad. Stoknya buat hari Sabtu. Kata-katanya, berhentilah berharap kepada manusia, karena seringnya berharap kepada manusia ujung-ujungnya Kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, dialah yang akan terus memberikan kita bahagia. Jangan berharap kepada manusia. Udahlah, ke Allah aja. Berharapnya itu ke Allah aja, jangan ke manusia. Allah punya cara-cara terbaiknya. Ustadz, saya kemarin dijahatin. Gak apa-apa, yang penting kitanya tetap baik. Lagi juga kemarin doanya, kan doanya minta kadang doanya minta sabar. Makanya pas diuji dengan yang datang yang jengkelin, itu kan apa yang selama ini dipinta dalam doa. Oh, berarti besok saya doanya ganti, Ustadz. Ya boleh, habis ini mintanya, ya Allah saya minta bahagia dunia akhirat. Lagi itu juga kan dipinta, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Ya Allah, hamba mau bahagia di dunia, bahagia lagi nanti di akhirat. Amin. Terhindar dari siksa api neraka. Amin. Jamaah yang senang, hidupnya yang bahagia. Mukmin muslim itu hidupnya harus bahagia. Tapi kan perempuan tetap ada nangis ya Ustadz. Iya, tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Jangan meratapi satu masalah, kunci pintu, gak mau keluar. Udahlah. Kemana? Gak mau makan. Dari beratnya 94 jadi 49. Udahlah. Banyak-banyak terus dada sambil mengucap tadi, la haula wala quwata illa billah. Terakhir, stop doa amalan buat hari Ahad. Udah 7 kan? Stop, bonus jadi 8. Jadi 8 hari ke depan gak usah mikirin status. Satu doa kalau kita lagi sesek banget dadanya. Tapi kepingin apa? Stop doa kalau dada ini rasanya kayak sempit, tapi pengen Allah luaskan. Apa doanya? Nabi itu ngajarin banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Ditambah lagi dengan kalimat sambungannya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Siapa yang ucap itu, Allah siapkan tanah yang mewah di surga ini. Amin. Siap. Amin ya Rabbal. Dan pokoknya ngaji isinya satu. Share. Saya Untung aku ketemu ngantuk. sama satu doa yang tadi. Pas saya lagi belajar pelan-pelan khatamin Sahih Muslim. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi pas Isra Mi'raj. Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Ya Muhammad, anakku, tolong kasih tahu kepada umatmu, surga datarannya luas, tanamannya indah dan mempesona, dan surganya Allah bisa mereka punyai, bisa mereka miliki cukup dengan mengucap Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah." Terserah, stylenya mau yang kayak gimana tuh terserah. Boleh stylenya yang datar tadi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh stylenya dengan Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Atau boleh stylenya dengan Subhanallah walhamdulillah. Pokoknya semua style-stylenya itu boleh. Semua style tadi boleh. Yang penting yang gak boleh itu yang modelan kayak gini. Subhanallah jadi banallah. Allah Akbar jadi Bara. bar. Yang style kayak gitu tuh enggak ya jemaah. Itu ada di hadis Muslim. Bilang pada umatmu, wahai anakku Muhammad, surga luas, luasnya itu luas seluas langit dan bumi, dan Allah siapkan untuk mereka dan mereka bisa beli tanahnya. Tanahnya gimana cara belinya? Cukup dengan mengucap Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Satu kafling sudah punya semua. Bayangin ya. Amin. Kita beli kafling di kota kita masing-masing. Mahal atau mahal? Mahal banget. Tapi dengan zikir bisa semuanya? Bisa. Ayo, mau punya berapa kafling di surganya Allah? Banyak. Sebanyak yang kita ucap dari tadi. Kalau kita makin banyak ucapnya Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, makin banyak kafirnya kita. Yuk, punyai yuk. Sebelum nanti kita tanya jawab, ayo kita punyai kafling istana di surganya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lisan jangan sampai berhenti zikir. Kita nih di tanah rantau, kita paling butuh ditemani Allah. Masing-masing kita kan berjuang sendiri-sendiri, betul? Betul. Maka kita butuh Allah temani, Allah membersamai. Gimana mau ditemani Allah kalau kitanya nggak zikir? Nanti Allah pergi. Maka banyak zikir, banyak minta sama Allah, nanti Allah temani dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, stop video hari Senin. Dari Ahad sampai Senin. satu doa yang pasti benarnya. Udah belum? Udah siap? Doa aja. Pokoknya saya senang tuh bagiin amalan-amalan, doa-doa ringan. Udah? Satu doa yang pasti benarnya sesiapa baca doa ini, Allah karuniai kasih sayangnya Allah. Bahkan kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani Ilar ilar rahman. Rahman.
Cukup ucap kalimat ini, auto dicinta sama Rasulullah, auto dicinta sama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Ustaz? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan gak ada yang bisa mengalahkan siapapun orang yang mengucap doa yang tadi, kecuali yang membaca lebih banyak dari orang yang baca itu. Doanya apa? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Udah? Doanya kan? Itu jamaah pasti sehari satu. Jangan banyak-banyak. Kadang-kadang kita tuh juga harus pertimbangkan ya jamaah. Mohon maaf ya jamaah, mohon izin, mohon maaf. Enggak, kalau ini gelas. Ini digerojok 3 botol. Digerojok. Sedangkan kapasitasnya itu cuma 1 botol. Kira-kira luber apa luber? Seperti itulah ilmu. Kalau emang kita tahu, baru bisanya nge-share sehari 1, share aja. Sehari 1, sehari 1, sehari 1. Nanti kalau kita ngeliat udah agak, oh iya nih, orang tuh kalau diingetin baik, walaupun kitanya belum baik, pasti seneng kok. Walaupun awalnya marah, diingetin sholat, ayo sholat. Alah, apa toh. Tapi dalam hatinya tuh pasti seneng. Coba jamaah update status, ngaji tentang kebaikan gitu. Tiba-tiba jamaah nggak update status 7 hari. Ditanyain nggak? Tanyain. Hey Besti, masih hidup kan? Saya kangen loh Besti, mana story WA-nya? Dikangenin. Maka 4 tadi yuk kita mau belajar pulang dengan tenang. Yang pertama apa? Ridho. Yang kedua, siap memaafkan? Insya Allah. Siap memaafkan yang tidak Insya setia? Allah. Siap memaafkan kalau ada yang kurang-kurang? Insya Allah. Siap memaafkan kepada musuh bebuyutan? Insya Allah yang paling keras, karena paling kerasa banget ya. Kan maafin itu bukan cuma sama orang yang gak kenal. Kalau gak kenal dia datang minta maaf mah gampang. Ustaz, mohon maaf lahir batin ya, saya gak kenal. Oh iya, maaf juga ya. Gak kenal kok. Tapi kalau musuh bebuyutan, dimaafkan, sulit atau sulit? Sulit. Tahu kenapa memaafkan musuh buyutan sulit? Karena hadiahnya surga. Kalau mudah memaafkan, hadiahnya gelas. Maafin aja, maafin. Yang ketiga apa tadi? Berserah. Serahkan sama Allah, Allah mudahkan semuanya. Yang terakhir, apa yang terakhir? Banyak-banyak doa. Udah punya stok doanya dari tadi sampai akhir, stok doanya banyak. Itu doa diamalkan, bukan cuma jadi pajangan, bukan cuma jadi koleksi. Terutama doa tadi tuh, kalau lagi kehilangan dan pengen diganti sama Allah yang lebih baik, doanya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa itu Ummu Salamah, Abu Salamahnya kan meninggal, Ummu Salamah kan sendiri. Pas suaminya meninggal, beliau doa tadi. Tapi beliau bilang, siapa yang lebih baik? Ternyata yang datang melamar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Suaminya meninggal, diganti sama suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Ini azan asar. Alhamdulillah. Saya mau 3 penanya, dari depan 1, dari tengah 1, dari belakang 1, dari kanan 1, dari kiri 1. Lah totalnya 3, gimana ceritanya? Berarti 5 ya jemaah. Berarti depan 1, tengah 1, belakang 1, kanan 1, kiri. Pertanyaannya juga siap? Ya. Silakan.
Kalau ada yang mau bertanya, dari depan dulu. Gak ada? Ini boleh diantar, Mbak? Ada? Silakan Mbak.